Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Nuha. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi akidah adab pergaulan muslim. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Poin yang pertama yaitu apa pengertian, apa definisi dari adab bergaul. Ya. Yang kedua, bagaimanakah cara mencari teman, dan poin yang ketiga atau terakhir, bagaimana adab bergaul. Ya. Langsung saja yang pertama, apa definisi atau pengertian dari adab bergaul. Adab bergaul adalah aturan tingkah laku, etika, sopan santun yang berasal dari ajaran Islam. Gunanya untuk apa? Untuk berinteraksi, bersosialisasi, sehingga tercipta hubungan yang baik antara sesama manusia. Itu dari pengertian atau definisi dari adab bergaul. Pertanyaannya, Ustazah, kenapa tuh semua dalam Islam itu ada aturannya? Semua itu ada adabnya? Ya, jadi semua dalam Islam itu mulai dari kalian bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aturannya, ada adabnya. Ya, kenapa seperti itu? Contoh sederhana saja. Coba kalian bayangkan, misalkan ketika kita di jalan raya itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di perempatan tidak ada bangju, ya, tidak ada petunjuk jalan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kira-kira pengendara sampai tujuan dengan selamat apa enggak? Nah, sama juga dalam Islam. Kenapa semua ada aturannya? Itu tidak lain tidak bukan karena untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kemaslahatan, keberlangsungan manusia itu sendiri. Ya, jadi itu pertama adalah adab bergaul, definisinya. Poin yang kedua. Sekarang poin yang kedua, bagaimanakah cara mencari teman? Nah, bagaimana cara mencari teman yang baik? Apakah harus dia yang kaya? Apa dia harus yang anaknya pejabat misalkan? Apakah dia harus yang cantik, yang ganteng? Apa dia harus seperti itu? Nah, ternyata dalam Islam diatur bagaimana cara mencari teman yang baik. Itu yang pertama adalah satu, yang terpenting akhlaknya. Apa anak-anak? Akhlak. Ya, yang pertama adalah akhlaknya. Jadi akhlaknya baik sama temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, menghormati, itu namanya akhlak yang baik, ya. Jadi harus yang pertama akhlaknya. Terus yang kedua, dia adalah anak yang rajin, dia anak-anak yang pandai. Kenapa? Jadi ketika kita berteman itu akan menular apa yang dikerjakan oleh temanmu. Kalau temanmu rajin misalkan, dia kok sering belajar sih? Ya wis aku tak belajar, aku tak ikut belajar. Dia itu kalau istirahat kok sering murojaah sih, mengulang hafalannya. Wis aku tak ikut saja. Akhirnya energi positif seperti itu akan menular, ya. Jadi harus cermat mencari teman. Kalau temanmu baik, kamu juga akan ikutan baik. Kalau temanmu rajin, kamu juga akan ikutan rajin. Itu ya, akhlak yang baik dan rajin atau pandai. Terus yang ketiga, bagaimana cara mencari teman? Yang ketiga adalah dia bukan orang fasik. Apa tuh saja fasik itu? Jadi fasik itu adalah orang yang suka berbuat dosa, meskipun itu kecil, meskipun itu sepele. Contohnya misalkan dia tidak suka mengantri, nyerobot antrian. Misalkan lagi dia suka membuang sampah sembarangan. Itu sepele, tapi akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Jadi jangan cari teman yang seperti itu. Itu tadi ya, cara mencari teman. Selanjutnya adalah poin ketiga, adab bergaul. Ya, adab bergaul. Bagaimana adabnya? Yang pertama adalah satu, mengucapkan salam sesama muslim. Jadi ketika kamu bertemu dengan temanmu, yang pertama lakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Temanmu jawab waalaikumsalam. Jadi kalian berdua adalah
saling mengucapkan salam, jadi saling mendoakan. Siapa yang mengajarkan itu? Bukan saya, bukan guru-guru, bukan ustadz, bukan kiai, tapi adalah langsung Rasulullah yang mengajarkan itu. Jadi ketika kamu bertemu temanmu, yang pertama lakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya seperti itu ya. Tapi juga jangan lebay dari jauh. Assalamualaikum, itu namanya lebay. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah saling menghormati. Saling menghormati temanmu. Jadi setiap manusia, setiap teman itu punya rahasia, punya kekurangan. Jadi hormati seperti itu. Jangan suka mengumbar keburukannya. Ya. Langsung yang ketiga adalah tolong menolong. Tolong menolongnya seperti apa, Ustazah? Tolong menolong yang untuk contek-contekan dalam ujian kira-kira boleh apa enggak? Nah, dalam Islam diatur tolong menolong yang seperti apa? Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Ya, kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan. Wala ismi wal 'udwan, dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Nah, kira-kira kalau nyontek dalam ujian, contek-contekan itu dalam hal apa coba? Ya, sudah tahu ya? Selanjutnya yang ketiga ada bergaul adalah penuh cinta dan kasih sayang. Jadi harus saling mencintai, saling menyayangi. Misalkan temanmu, kamu punya rezeki lebih, punya jajan banyak, itu bagikan ke temanmu. Misalkan temanmu sakit, coba perhatikan, kamu sudah makan apa belum, sudah minum obat, itu perhatikan. Ya, sehingga akan timbul saling menyayangi. Selanjutnya, poin yang keempat adalah saling menasehati. Ya, menasehati itu yang bagaimana yang baik? Menasehati yang baik itu adalah ketika kalian dalam keadaan sepi berdua. Ya, jadi kalau dalam keadaan ramai banyak di tempat umum, kamu menasehati itu bukan menasehati namanya, itu namanya mengumbar aibnya, membuka keburukannya. Ya, jangan seperti itu. Yang kelima, tidak saling menghina. Ya, tidak saling menghina. Ada nggak di sini temanmu yang suka menghina temannya? Ya, ketika kamu menghina temanmu, itu sama dengan menghina ciptaan Allah. Ketika kamu menghina ciptaan Allah, itu sama dengan halnya menghina penciptanya. Ya, jadi jangan menghina temanmu karena itu sama dengan menghina Allah. Kalau istilahnya sekarang itu body shaming. Apa? Body shaming itu menghina fisik. Gendut, jelek, itu jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya yang keenam atau terakhir, itu mengerti batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak campur baur, tidak ada batasannya antara laki-laki dan perempuan. Sampai di sini paham ya? Jadi ada bergaul, yang pertama mengucapkan salam, saling menghormati, tolong menolong, terus cinta dan kasih sayang, saling menasihati, tidak menghina, dan tahu batasan. Pertanyaannya mungkin saja, bagaimana kalau pergaulan dengan non muslim? Ada kan temanmu yang non muslim? Ya. Bagaimana seperti itu? Jadi untuk pergaulan dengan non muslim itu sama untuk hal sosialisasi. Sama, tidak boleh menghina, saling tolong menolong sama. Tapi untuk hal akidah atau kepercayaan itu diterangkan dalam surah Al-Kafirun. Sudah hafal semuanya Al-Kafirun? Ya. Al-Kafirun ayat 6, bunyinya seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, sudah jelas ya. Untuk hubungan sosial itu sama. Untuk dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Itu tadi penjelasan tentang akidah adab pergaulan muslim. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Saudara mohon pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.